Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Benfida Media selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Melalui Benfida. Yang terhormat kepada Bapak pengurus, para dan guru, teman-teman saya serta koleksi yang di rumah yang saya sayangi serta saya cintai serta saya banggakan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Izamin Hida, saya dari kelas 9 MTs Melalui Benfida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan peta emergency dalam rangka ujian itu tentang pelajaran SKI tentang teori dan corak Islam di Indonesia. Nah, coba yang pertama itu tentang teori Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada teori Mekah. Nah, jadi teori Mekah itu menjelaskan perdagangan itu didirikan di perkampungan di Indonesia itu pada abad 4 dan pokoknya teori Mekah itu muncul sebagai untuk menolak teori Hujurat. Dan ya kayak tadi itu karena dia itu menentang bahwa perdagangan didirikan di perkampungan pada abad keempat. Nah, karena terus habis teori ini juga didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah karena Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i dan kerajaannya itu menggunakan gelar Al-Malik yang itu berarti itu adalah gelar yang berasal dari Mesir. Nah, dan jadi masuknya Islam ke dalam Indonesia itu terjadi di abad ke-7. Nah, terus yang kedua itu ada teori Persia. Nah, teori Persia ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dan dibawa oleh Persia karena karena ini tuh faktornya karena ada kesamaan ajaran tasawuf dan Indonesia itu memakai istilah bahasa Persia dalam pengejaan huruf Arab ya kayak huruf jar kayak gitu di Arab lah. Terus yang ketiga itu ada karena di Indonesia itu memperingati hari Asyura atau ya yang dihormati oleh kaum Syiah atau Persia atau Iran. Nah, terus yang ketiga itu ada teori Hujurat. Nah, teori Hujurat ini menjelaskan bahwa Islam masuk Indonesia itu adalah pada abad 13 Masehi dan karena kurangnya peranan fakta bangsa Arab yang menjelaskan bahwa bangsa Arab yang bikin Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, jadi teori Hujurat itu didukung karena faktor hubungan perdagangan dari Indonesia itu sudah lama terjalin. Terus karena tulisan batu nisan Sultan Malik dengan yang bertuliskan itu tahun 1297 yang kayak menggambarkan corak khas Gujarat gitu. Terus yang terakhir adalah teori dari Cina. Nah, jadi teori dari Cina itu bisa kita lihat pada bukti-bukti arkeologis, contohnya dari di masjid kuno yang dibangun kurang lebih pada abad sekitar kurang lebih itu abad 15 Masehi gitu. Nah, terus juga ada di catatan sejarah Babat Linggersek. Terus lanjut cabang kedua itu tentang corak Islaman di Indonesia. Yang pertama itu adalah politik. Nah, jadi dalam politik itu karena munculnya kerajaan Islam di Indonesia, terus karena nilai-nilai Islam yang mewarnai corak pemerintahan di Indonesia juga. Sedangkan yang kedua itu adalah seni budaya. Nah, dalam seni budaya itu karena banyak nuansa Islam yang itu dalam kesenian di Indonesia lah. Contohnya itu adalah kaligrafi, seni lukis, khitan, maulid dan rebana, hadro dan lain-lain, masih banyak ya. Terus lanjut yang ketiga itu adalah pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu yang pertama karena Indonesia kan itu letaknya itu strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan. Jadi itu bangsa Arab tuh masuk ke Indonesia dan mendirikan pondok pesantren di dekat pelabuhan yang untuk fungsinya itu sebagai menyebarkan dakwah Islam. Ya, lanjut yang terakhir itu adalah perekonomian. Nah, jadi perekonomian itu bahasa Indonesia itu kan kayak gimana ya? Kan banyak mayoritas umat muslim, jadi itu kayak di segala profesi mereka itu mengerjakan pekerjaannya atau profesinya itu diridasi karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kayak nih mantan Presiden Muhammad Hatta yang mewarnai perekonomian Indonesia dengan nilai-nilai Islam, dan dia tuh kan disebut Bapak Koperasi karena telah mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.